Memang kanker payudara ini termasuk jenis kanker yang paling tertinggi terutama di Indonesia, dokter ya, untuk kasusnya. Kalau sadari menemukan sesuatu harus dilanjutkan dengan sadar Yusni. Jadi periksa payudara oleh Dokter Yusni. Ya. Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersama saya Reni di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari. Tujuan peringatan internasional ini adalah untuk meningkatkan kesadaran di seluruh dunia tentang bahaya penyakit kanker. Hari Kanker Sedunia tahun 2025 mengusung tema Close the Care Gap atau artinya tutup kesenjangan perawatan. Tema ini sebagai pemberitahuan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perubahan dan bersama-sama dapat membuat kemajuan nyata dalam mengurangi dampak kanker secara global. Telah hadir di sini bersama kita narasumber yang hebat dan merupakan salah satu dokter bedah terbaik di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, sekaligus Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. Muhammad Ali Yusni, spesialis bedah SPB Finance. Selamat pagi, dokter. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat, tetap semangat. Semangat terus, dokter, nggih? Ya. Baik, dokter, kita langsung ke pembicaraan selanjutnya. Ya. Kanker. Mungkin di sini beberapa teman-teman di luaran mungkin bertanya-tanya, kanker itu apa gitu, dokter? Dan penyebabnya seperti apa dan faktor risikonya seperti apa, dokter? Ya. Jadi kita sering sekali mendengar istilah kanker ya. Iya. Jadi sebenarnya istilah kanker itu adalah tumor. Segala sesuatu yang menonjol, yang di luar dari fisiologis, artinya tidak sesuai dengan komposisi tubuh, itu disebut sebagai tumor. Nah, tumor di situ ada tumor yang jinak, ada yang tumor yang ganas. Yang dikatakan kanker itu berarti adalah tumor yang ganas. Nah, tumor ganas itu kenapa sudah terjadi? Itu bisa juga karena yang pertama, karena selnya itu tumbuhnya berlebihan dan tidak terkendali. Makanya kenapa kanker itu sangat membahayakan. Kalau tidak cepat diobatin, tidak cepat dilakukan terapi, penyebarannya juga akan sangat cepat sekali. Itu kanker. Kemudian tadi faktor resiko. Apa sih faktor resikonya, kira-kira penyebabnya? Ya, sampai sekarang pun tidak diketahui kira-kira penyebab pastinya kanker itu apa. Seringkali pasien nanya, "Dok, kira-kira penyebabnya apa sih untuk biar tidak terjadi kanker?" Nah, kalau penyebab pastinya tidak ketahui, cuman yang dari beberapa penelitian yang disampaikan bahwasanya pertama yang memegang peran penting adalah genetika. Kalau kita dulu zaman pendidikan, zaman SMA dulu kan pernah ada yang dominan resesif ya. Jadi ketika genetik itu berarti diturunkan. Ketika ada ibu pasien mengalami kanker, apakah ibunya, apakah saudara ibunya, apakah kemudian di atas ibunya, mbah dan sebagainya, apakah pernah terjadi seperti itu? Kalau mungkin di ibunya tidak ada, bisa juga itu di dia yang ada, karena waktu di ibunya dia resesif, dia membawa genetiknya itu, tapi tidak keluar. Nah, ketika di pasien itu adalah muncul kanker, adalah dominan, artinya dominan itu artinya dia keluar sel kankernya menjadi suatu kanker ganas tadi. Itu faktor internalnya. Ada juga faktor eksternal yang selama ini ditanyakan, "Dok, saya nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan apa?" Kan begitu kan? Jadi faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Sebenarnya faktor eksternal itu habit kita, habit kebiasaan kita. Bagaimana pola makan kita, kebiasaan sehari-hari. Kalau kita melihat kejadian yang dulu ya sama sekarang pasti berbeda. Karena apa? Zaman dulu mungkin angka kejadian kanker tidak terlalu besar ya. Iya. Kalau sekarang kita lihat orang-orang muda aja sekarang sudah banyak jadi kanker. Dalam hal ini pasien saya yang paling sering adalah
kanker payudara itu sangat banyak sekali untuk pasien usia muda. Anak SMA bahkan ada sekarang yang terjadi kanker. Padahal secara teoritis dulu angka kanker itu pasti lebih banyak terjadi pada yang lebih tua. Ya kenapa? Ya karena kebiasaan kita, pola makan kita yang kemudian banyak mengandung fast food, yang mengandung makan-makan yang sifatnya karsinogenik, itu sangat diminati oleh orang-orang muda sekarang kan. Makanya pola kehidupan kita itu sudah berubahnya di situ. Betul. Selain itu juga infeksi bisa menyebabkan, infeksi yang kronis itu bisa menyebabkan terjadinya kanker juga. Bahkan pasien saya hari ini saya lakukan operasi itu kanker dari kulit. Penyebabnya apa? Karena infeksi yang tidak teratasi yang lama oleh pasien dibiarkan, akhirnya terjadi kanker kulit. Itu. Jadi radiasi sinar matahari ultraviolet dan sebagainya, semua hal yang bisa menyebabkan mutasi genetik itu bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Itu mungkin ya untuk itunya. Oke, ya seperti yang dokter sebutkan tadi, kanker payudara. Memang kanker payudara ini termasuk jenis kanker yang paling tertinggi terutama di Indonesia, dokter ya, untuk kasusnya sampai jumlah kematiannya pun sampai melebihi 20.000 jiwa untuk kasusnya itu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dokter faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit kanker payudara ini apa saja? Jadi tadi saya sampaikan tadi. Okay. Jadi ada faktor eksternal, faktor internal tadi. Faktor internal aja tadi. Pertama genetik. Kita tidak bisa mengubah genetik sama kita. Semua jenis kanker meskipun kanker payudara semuanya sama payudara, gitu. cervix semuanya. Pertama adalah faktor internal tadi yang tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah adalah bagaimana kita kembali ke pola hidup. Pola hidup kita yang kemudian memperbaiki biar tidak jadi seperti itu. Dari makanan, kemudian bagaimana kita yang kita konsumsi sehari-hari. Oh, lebih baik kalau zaman dulu mungkin kita konsumsi sayur-sayuran, ya kan? Betul. Mungkin lebih banyak alam yang kita manfaatkan daripada yang sekarang yang cepat saji dan sebagainya. Kan gitu kan sekarang kan? Perkembangan zaman, dokter. Tapi apakah kemudian kita yakin bahwasanya sayur yang sekarang kita konsumsi itu kemudian dia tidak mengandung karsinogenik? Karena kan bagaimanapun sayur juga kan untuk ada pestisidanya dan sebagainya kan. Nah kalau kita berpikir kita makan apa tuh seperti itu kan. Nah lebih baik yang paling penting pertama kali adalah apapun yang menurut kita enak dan itu sehat, itulah kita konsumsi. Karena faktor stres, kita berpikir stres itu merupakan satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita stres membagikan sesuatu. Contohnya begini, kalau kita menghadapi suatu kanker, kemudian kita stres, penyebaran tumor akan cepat sekali karena daya tahan tubuhnya itu sangat rendah. Tapi kalau kita ya sudahlah kita makan apa ada dan sebagainya, kita mengurangi stres, terutama stres fisik ya, stres fisik, stres psikis itu juga dua-duanya itu akan mempengaruhi sekali untuk bisa terjadinya itu. Salah satu faktornya juga itu. Iya. Kalau kanker payudara, dokter, ini gejalanya apa? Seperti yang dokter sebutkan tadi. Ada benjolan gitu. Ya, benjolan. Selanjutnya apa, dokter? Ya. Gejalanya, dokter. Jadi kalau kita melihat kanker payudara ya, kanker payudara itu memang gejalanya pertama kali adalah benjolan. Nah benjolan itu kita harus bedakan. Apakah benjolannya itu batasnya jelas, bisa digerakkan dengan jaringan sekitar, ataukah terfiksir? Terfiksir artinya lengket dengan jaringan sekitar. Kalau dia bisa dipisahkan dengan jaringan sekitar, kemungkinan tumornya tumor jinak. Ya, tapi kalau misalkan dia lengket dengan jaringan sekitar, apalagi lengket dengan kulitnya, apalagi lengket dengan dinding dadanya, nah kita harus curiga bahwasanya itu adalah suatu tumor ganas atau yang disebut sebagai kanker. Itu yang paling penting untuk secara fisik diagnostik, ya. Untuk stadiumnya mungkin, dokter, untuk penyakit kanker payudara? Stadiumnya banyak sekali, ya. Yang secara umum kita periksa itu adalah ada 4 stadium kan. Jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Ini pertanyaan sering sekali untuk dari pasien-pasien. Stadium 1 tuh, saya stadium berapa sih, Dok? Kan begitu kan? Kalau sudah terdiagnosa, dokter. Yang penting adalah secara klinis bagaimana pasien itu bisa dioperasi. Jadi ada stadium yang operable, ada yang inoperable. Kalau operable berarti pasien itu masih bisa dioperasi. Karena prinsip pertama kanker adalah kita harus membuang tumor primernya. Nah, stadium berikutnya inoperable. Bagaimana kalau jadi inoperable?
Kalau inoperable berarti pasien itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi, harus dikecilkan terlebih dulu dengan modalitas yang ada, baik itu kemoterapi, radiasi. Ketika sudah operable baru kemudian bisa dilakukan tindakan operasi. Karena ketika tumor primernya itu tidak terbuang, itu pasti akan sangat menyiksa pasien, menyiksa keluarga pasien. Itu dari segi operable atau non-operable-nya. Dan yang paling umum kita lakukan adalah stadiumnya itu adalah apa? Stadium 1, 2, 3, 4. Kan kita sering tahu itu kan ya? Ya, betul. Secara klinis, kalau klinis kan ada tumor, ada bagaimana penyebaran pada kelenjar limfe, kemudian juga ada bagaimana penyebaran jauhnya, baik itu ke paru-paru, kemudian ke liver, kemudian ke tulang, dan sebagainya. Nah, di situ terbagi jadi 4. Yang pertama ada tumor, mungkin stadium 1. Stadium 1 itu berarti mungkin tumornya prinsipnya adalah dia masih kecil. Kalau stadium 2, mungkin sudah lebih besar, tapi masih belum menyebar kemana-mana. Nah, kalau stadium 3, kemungkinan dia sudah ada penyebaran, tapi penyebarannya jangan ke kelenjar limfe. Nah, kalau stadium 4 itu sudah penyebaran kemana-mana, baik itu ke paru-paru, ke perut, ya, ke liver dalam hal ini, kemudian ke tulang dan sebagainya, itu stadium 4. Ya, biasanya yang inoperable itu stadium 4. Yang operable itu di atas stadium 3 ke bawah. Kalau stadium Gitu. 4 itu pengobatannya gimana sudah dokter? Ya tadi, jadi kalau sudah stadium 4, orang bilang itu sudah end state ya. End state itu berarti stadium akhir ya. Karena paling tinggi sudah. Iya. Nah, stadium 4 itu berarti pengobatannya ya paling tidak suportif pasien. Kalau misalnya ada penyebaran tumor, ya terapinya pertama adalah kita harus menerapi tumor-tumor yang menyebar. Ya, menyebar. Dengan apa? Kalau secara sistemik penyebarannya kita habiskan dengan kemoterapi. Kemudian kalau misalkan hanya di tempat-tempat tertentu penyebarannya, mungkin bisa kita dilakukan radiasi. Harapannya apa? Harapannya kalau dengan terapi seperti itu kemudian tumornya yang menyebar itu kemudian menghilang, atau tumor primernya itu mengecil ketika dia stadiumnya turun, jadi tumornya mengecil, nah itu kemudian bisa dilakukan tindakan operasi untuk kanker payudara. Itu mungkin terapi kalau misalkan kita menghadapi tumor sudah stadium 4. Iya. Kalau misalnya untuk tindakan preventif dokter, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan pencegahan secara dini untuk kanker payudara ini? Preventif ya? Iya. Jadi paling tidak untuk preventif yang paling penting yang saya pesankan pada pemirsa sekalian itu adalah tindakan deteksi dini. Deteksi dini dengan apa? Sadar. Pertama kali, ya benar. Pertama kali kita harus bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan sadari. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri, yang mana bisa dilakukan paling bagus adalah hari ke-7 setelah menstruasi terakhir. Ya, hari ke-7 setelah menstruasi terakhir itu kadar hormonalnya kita paling rendah, sehingga paling signifikan kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan sadari. Nah, bagaimana sih pemeriksaan sadari itu? Ya, berarti kita harus melakukan pemeriksaan secara mandiri. Mandiri apa? Ya, pasien sendiri, kemudian buka baju, kemudian dia di depan kaca, kita kita angkat tangan kita ke atas ya, ke atas sampai bebas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan tangannya sebelahnya, kita lakukan pemeriksaan mulai dari puting payudara, kita melingkar sampai ke ketiak. Ya, karena penyebaran kelenjar itu kan pasti ke ketiak kan, pertama kali ya, sampai ke ketiak. Kita lihat, kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan, itu barulah periksa ke dokter. Berbeda lagi istilahnya. Kalau tadi sadari itu periksa payudara sendiri, nah, kalau istilah saya edukasi ke pasien, kalau sadari menemukan sesuatu harus dilanjutkan dengan sadari Yusni. Jadi periksa payudara oleh Dr. Yusni. Iya. itu saya ini aja. Jadi biar pasien juga ingat aja. Iya. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan dengan sadari,
periksalah ke dokter. Harus sadar Yusni. Iya. Oke. Bagus dokter. Bisa Gitu, nanti ya. kita edukasi ke pasien-pasien yang lain mungkin dokter. Iya. Mungkin ya, terima kasih dokter. Mungkin ada pesan khusus dari dokter Yusni mungkin untuk seluruh masyarakat sehat Kota Probolinggo ini Ya. di Hari Kanker Sedunia ini dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi yang paling penting untuk untuk bagaimana kita mengenali kanker itu sangat penting ya. Jadi pemeriksaan harus kita lakukan untuk usia-usia subur maupun usia-usia yang menopause. Itu kita harus pastikan bahwasanya kita boleh untuk mendeteksi dini untuk kanker adalah dengan sadari tadi ya. Kita rutinkan 1 bulan sekali, monggo dilakukan untuk sebagai deteksi dini yang pertama. Kemudian yang kedua, pencegahan itu penting sekali. Pencegahan tadi kan saya sampaikan ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang bisa kita maksimalkan adalah faktor eksternal tadi. Faktor eksternal dalam hal ini adalah bagaimana kita habit kita harus kembali ke mungkin bisa juga zaman dulu ya. Kita jangan suka makan yang fast food, kemudian mengandung izin dan sebagainya itu mungkin harus benar-benar kita hindari karena pola hidup seperti itu sekarang ini sudah menjadi darah daging dari kaula muda. Makanya angka kejadian kanker di usia-usia yang dini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan zaman dulu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bisa kita lakukan bersama. Itulah mungkin yang paling penting. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pada dokter Yusni yang selalu semangat dan keren ini. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dokter sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk selanjutnya. Demikian pojok PKRS podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Reni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.